Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam kitab 1 Tawarik pasal 23 dan 24. Mari saudaraku, kita semua satu dalam doa. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian dan syukur untuk segala karya Tuhan yang boleh kami nikmati, yaitu perlindungan, pemeliharaan Tuhan dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami memasuki tidur malam, kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Beri kami kekuatan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan menguatkan kami, sehingga kami semua fokus dalam pembacaan Alkitab. Kami serahkan doa kami dan kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal 23 sampai dengan pasal 24 yang menyatakan, orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu. Ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini, 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Zetam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Haziel, dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Ziza, Yeusi, dan Beria. Itulah anak-anak Simei, 4 orang. Yahat ialah kepala dan Ziza orang kedua. Tetapi Yeusi dan Beria tidak mempunyai banyak anak. Maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Kehat ialah Amran, Yizhar, Hebron, dan Uziel, 4 orang. Anak-anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani dia, dan untuk memberi berkat demi namanya, sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa, abdi Allah itu, digolongkan kepada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala. Anak Eliezer ialah Rehabya, seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabya luar biasa banyaknya. Anak Zithar ialah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amarya anak yang kedua, Yahaziel anak yang ketiga, dan Yakameam anak yang keempat. Anak-anak Uziel ialah Mika, seorang kepala, dan Yizia anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi.
Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Kisi. Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kisi, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Kepala-kepala puak mereka pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang yang berumur 20 tahun atau lebih, merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik, dan pentahiran, segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teranduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan. Pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud bersama-sama Sadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan, sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Nathanael, panitera itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar Imam Sadok, Ahimelek bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, dan keempat pada Seorim, dan yang kelima pada Malkia, dan yang keenam pada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang kesembilan pada Yesua, yang kesepuluh pada Sekanya, yang kesebelas pada Eliasib,
yang ke-12 pada Yakim, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hezir, yang ke-18 pada Hapizes, yang ke-19 pada Petaya, yang ke-20 pada Yehezkel, yang ke-21 pada Yakin, yang ke-22 pada Gamul, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maazia. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk di rumah Tuhan sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amran ialah Subael. Dari anak-anak Subael ialah Yehdeya. Dari anak-anak Rahabya ialah Yisia, seorang kepala. Dari orang Yishar ialah Selomot. Dari anak Selomot ialah Yahat. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria anak yang kedua. Yahaziel anak yang ketiga. Dan Yekameam anak yang keempat. Anak Uziel ialah Mika. Dari anak-anak Mika ialah Samir. Saudara Mika ialah Yisia. Dari anak-anak Yisia ialah Zakaria. Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi. Juga anak-anak Zazia anaknya. Keturunan Merari dari pihak Yahazia anaknya ialah Syoham, Zakur, dan Hibri. Dari Mahli ialah Eleazar. Dia ini tidak mempunyai anak. Dan Kisi. Dari Kisi, anak Kisi yakni Yerahmeel. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yerimot. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan Raja Daud, di depan Sadok, Abimelek, dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini, seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Demikian pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menuntun kami dalam pembacaan Alkitab. Malam ini kami akan memasuki tidur malam kami. Tuhan lindungi kami, Tuhan bungkus kami semua, sehingga kami dapat tidur dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun kembali. Dengan berkat Tuhan, tubuh kami diberkati, diberi kekuatan untuk kami melangkah dalam karya kerja kami. Kami mau serahkan juga jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta, tiap keluarga, tiap pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa kami. Dalam namamu Yesus Kristus, kami serahkan doa kami di malam hari ini. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.